Sungguh Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur kami punya Allah yang setia. Engkau Allah yang sungguh sangat setia dalam kehidupan kami Yesus. Dan kami sangat bersyukur kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terimalah segala sembah pujian kami Yesus. Kiranya itu semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Mari sekali lagi katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Oh, selain Kau Tuhan, tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Dan kami nyatakan iman kami Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu bagianku, yes. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari dengan lembut katakan sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu Tetap Engkau Tuhan. tetaplah Allah.
Agak lebih lembut loh tadi katakan. Sekalipun dagingku dan Yes. Ini komitmen iman kami Yesus. bagianku, kami mau nyatakan Tuhan, Engkau satu-satunya dalam hidup kami Yesus. Sekalipun habis lenyap gunung batuku, bagianku tetaplah selama-lamanya. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Kami nyatakan Engkau Allah, kami nyatakan Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu hadir setia jalan hidup kami Tuhan. Sungguh kami mencintai ke tempat kediaman-Mu Yesus. Sebab Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Yesus. Sekalipun daging kami dan hati kami habis lenyap Tuhan, Engkau tetap Juru Selamat kami Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu, bagianku tetaplah selama-lamanya. Saya undang si jatuh berjemaat bisa bangkit berdiri bersama. Sekalipun Angkat tanganmu yuk. Katakan dengan imanmu, habis lenyap. katakan Kau Tuhan gunung batu kami Yesus. Yes Lord.
Allah selama. Katakan segala bangsa sujud kepadamu. Katakan sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Mari lebih tinggi lagi katakan, layaklah. Segala bangsa sujud kepada. Yes, sebab Kau Allah yang hidup Tuhan, layak kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah. Segala bangsa sujud kepadamu. Yes, ini kami umat-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu yuk katakan, Layaklah. Segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Katakan sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Dengan lebih sungguh lagi katakan, sebab Kau Allah, yes, layak kudus, layak disembah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat suara Allah kita. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Dan kami siap untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu lebih lagi Tuhan, membawa pujian kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yuk. Mari bersama-sama katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, Pujilah Tuhan. amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari dengan lebih keras lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, katakan keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Sembah sujud Di hadapannya. Are you ready? Say, ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan.
Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Oh, katakan keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Lebih sungguh lagi katakan ku puji. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan ku puji. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku, ku puji. Ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari yang percaya Tuhan Yesus baik, bisa nyanyikan bersama-sama dengan saya, katakan haleluya, amin. Katakan haleluya. Amin. Oh, Haleluya. Amin. Haleluya. lebih sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat sendiri katakan haleluya. Nggak kedengeran jemaat Bethlehem? Angkat suaramu katakan haleluya yuk. Woo! Mari yang bersuka cita lebih seru lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. 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 Amin. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat saudara kita yuk. Siapa yang di sini bisa bersuka cita, bisa lambaikan tangan. Toleh kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi, amin. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Katakan hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu Tuhan. Bukan selalu cukup bagiku. Oh, angkat tanganmu, katakan keagunganmu.
done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Tuhan, Segala yang ada Bapa ciptakan karya-Mu. Yes Lord. Yesus mulia. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yuk. Yes. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini kami merasakan segala kebaikan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah segala sembah dan puji kami Yesus. Terimalah seruan iman kami Tuhan. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari dengan imanmu katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat Di dalam hidupku. semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupmu lebih sungguh lagi katakan semua baik. Oh, Kau baik Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat Di dalam hidupku
katakan dengan imanmu, yuk bersama-sama katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, di mana sampai dengan hari ini kami masih boleh merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami ini. Terima kasih buat anugerah, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih beracara, bahkan Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya di tengah-tengah ibadah ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, karena sungguh hati kami penuh dengan sukacita ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Karena di tengah-tengah hadirat Tuhan kami menemukan sukacita, ada damai sejahtera Tuhan yang baru, bahkan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami rindu Tuhan berbicara atas setiap kami. Kami berdoa dimanapun kami berada, biarlah kemurahan Tuhan, penyertaan daripada Tuhan itu yang mengurapi setiap kami, pikiran dan hati kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya ketika firman-Mu yang tidak terbatas itu Engkau sampaikan ke atas setiap kami semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersuka cita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling panjang buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Saya percaya malam hari ini, dimanapun kita berada, saya terus berdoa kiranya anugerah daripada Tuhan, kasih setianya, penyertaannya, bahkan kasih karunia-Nya senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Dan senang sekali hari ini saya bisa melayani saudara kembali di dalam ibadah doa malam. Dan walaupun kita bertemu secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan, bahkan firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini bisa boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Dan saya percaya hari ini kita semua siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Saudara yang melihat video ini bisa tulis di kolom live chat, menjadi satu pribadi yang mengasihi Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama membuka Alkitab yang kita punya di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pertama ayat yang ke-9 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Rasul Paulus itu merupakan seseorang yang suka berdoa syafaat. Dan Paulus itu adalah seseorang yang sering berdoa untuk jemaatnya. Dan Paulus itu sering menaikkan doa-doa syafaat kepada jemaatnya. Dan ketika kita memperhatikan Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan 11 ini, kita tahu ini merupakan pokok doa dari Paulus. Paulus itu sedang berdoa kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka itu memiliki kasih yang melimpah,
memiliki kasih yang lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Ketika kita perhatikan ayat yang ke-9 tadi, di sana dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin apa saudara? Melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kalau kita perhatikan kata melimpah, melimpah ini bukan berarti bertambah dengan ukuran yang tetap, tapi melimpah di sini adalah ditambahkan terus-menerus. Supaya apa? Supaya kasih mereka itu hari makin hari ditambahkan lagi, supaya kasih mereka itu makin besar dan besar lagi di dalam kehidupan mereka mengikuti Tuhan, dalam kehidupan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka itu harus memiliki kasih yang melimpah, kasih yang makin hari makin bertambah, kasih yang makin hari makin terus-menerus ditambahkan lagi. Karena Paulus itu melihat, saudara, waktu itu ketika jemaat Filipi itu menghadapi kehidupannya, tentu yang namanya gembala itu tahu persis apa yang sedang dialami dombanya, apa yang sedang dihadapi oleh jemaatnya. Makanya Paulus itu mendoakan mereka supaya kasih mereka itu semakin besar, supaya mereka itu tidak memiliki kasih yang biasa. Mungkin saudara ada yang bertanya, kenapa supaya mereka itu kok tidak memiliki kasih yang biasa? Karena Paulus itu mengerti dalam kehidupan ini, setiap orang percaya itu biasanya selalu berdoa, saudara. Kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kita perlu mujizat daripada Tuhan. Di dalam hidup ini ketika kita menghadapi tantangan, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu sukacita dari Tuhan. Dan yang namanya persoalan, namanya orang hidup, saudara. Hari demi hari, persoalan itu makin hari makin rumit. Karena itu, Paulus itu menyadari ketika persoalan itu makin besar, ketika persoalan yang mereka hadapi semakin bertambah, mereka itu tidak bisa hanya memiliki kasih yang biasa. Mereka itu harus memiliki kasih yang lebih besar lagi, kasih yang lebih ditambah-tambahkan lagi. Karena ketika persoalan mereka bertambah, kasih mereka pun juga harus ditambahkan. Karena itu hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi satu pribadi yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita perhatikan hari-hari ini saudara, saya percaya bahwa setiap orang percaya itu tentu mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, kita semuanya itu tentu mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan, makanya dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, setiap hari Minggu kita selalu pergi ke gereja. Lalu kemudian di dalam keseharian kita selalu menyempatkan untuk saat teduh. Kita baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu kemudian kita itu berusaha untuk hidup benar, supaya kehidupan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ini merupakan tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan, ada banyak orang Kristen itu gagal fokus, saudara. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan lebih baik lagi, seringkali orang ke gereja setiap minggu itu tidak menjadikan dirinya seorang Kristiani. Lalu kemudian kalau diteruskan lagi, ketika kita menjadi orang percaya, kita membaca Alkitab setiap waktu, kita merenungkan firman Tuhan setiap waktu, itu tidak akan menjadikan diri kita pengikut Yesus. Bahkan sekalipun kita hidup benar, itu pun tidak akan membenarkan diri kita. Apa yang membuat kita itu menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan?
Yaitu apa? Kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus sama seperti jemaat di Filipi, saudara. Dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita hidup di dalam kehidupan yang seperti ini. Ada tantangan, ada persoalan. Kita harus memiliki kasih yang melimpah. Kita harus memiliki kasih yang diperbesar lagi, yang dibaharui lagi. Supaya apa? Supaya kasih kita sebagai anak-anaknya itu akan melimpah kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, saudara, ketika kita mempunyai kasih yang melimpah, ayat yang ke-10 tadi mengatakan, sehingga apa? Kita mampu membedakan, memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Artinya hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar menjadi seseorang, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, yang mau katakan amin. Sekarang mari kita lihat bagaimana seseorang pribadi yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Ada 3 poin, saudara. Poin yang pertama, orang yang mampu atau seseorang pribadi yang mengasihi Tuhan, itu adalah orang yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Mari saudara bisa tulis di kolom live chat atau di kolom komentar, mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ulangan 6 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Bagaimana kita mengerti bahwa kita itu mengasihi Tuhan? Bagaimana kita mengerti bahwa kita itu adalah seseorang yang mengasihi Tuhan, saudara? Kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita perhatikan seseorang, saudara, suatu kali saya itu ada cerita. Saya punya teman, saudara. Teman saya ini, dia punya pacar. Lalu kemudian karena dia itu sudah menjalani hubungan beberapa waktu lamanya, sang wanita ini, teman saya yang perempuan, dia mengajak papa mamanya untuk bertemu dengan teman saya yang laki-laki, saudara. Tapi karena Tuhan itu begitu baik dengan teman saya, dia itu memiliki wajah yang ya dibilang good looking, ya good looking, dibilang gak good looking, ya tidak gitu saudara. Cuman dia itu ada banyak orang itu yang berkata, kalau lihat mukanya teman saya, itu cukup menakutkan. Katanya mukanya orang sinis, saudara. Jadi kalau main sinetron, dia itu termasuk bawang merah gitu. Orang yang jahat gitu saudara. Karena mukanya itu walaupun orangnya gak ngapa-ngapain, itu sudah tidak menyenangkan. Singkat cerita saudara, ketika pacarnya itu bawa papa mamanya datang ke rumahnya teman saya ini saudara, lalu berbincang-bincang dan lain sebagainya. Setelah itu pulang. Tiba-tiba setelah pulang, pacarnya teman saya itu nangis-nangis saudara. Lalu kan teman saya itu tentu bertanya, kenapa kamu kok nangis-nangis? Habis ketemu papa mama kok dikenalin kok nangis-nangis ya kan? Teman saya itu bertanya-tanya, jangan-jangan gak disetujui saudara. Lalu dia mulai negatif thinking ya kan? Lalu tanya, apa salah saya? Atau mungkin tadi aku salah ngomong mungkin ya? Atau aku diem aja, terus aku harusnya apa? Dia bingung saudara. Lalu singkat cerita saudara,
pacarnya teman saya ini ngomong sama dia, iya, kemarin itu kamu itu sempat ditanyain sama orang pinter. Karena ada keluarganya dia itu yang tidak percaya Tuhan. Bilang, kalau kamu ngelanjutin sama anak ini, nanti ponakanmu itu bisa diantemi. Belum 5 tahun sudah diantemi, saudara. Lalu kemudian dia ngesyok, saudara teman saya. Lalu kemudian setelah ngesyok, dia itu tanya, lah terus aku harus gimana? Memang mukaku ini kayak gini, saudara. Lah waktu dia cerita sama saya bilang, ya memang mukanya kayak gitu, kecuali dioperasi, ya kan. Coba misalkan itu senyum, tapi masalahnya walaupun dia senyum, saudara, mukanya itu juga tetap serem. Jadi kalau bisa dibilang, teman saya ini, saudara, mukanya itu kayak Goliat, tapi hatinya Hello Kitty, saudara. Nah, seringkali seseorang itu tidak mengenal pribadinya. Karena apa? Karena kita tidak kenal. Karena kita tidak kenal, maka apa? Maka kita tidak sayang. Kalau kita mau menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita itu harus belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kalau kita perhatikan, saudara, beberapa tahun yang lalu di Indonesia ini cukup ada hobi yang booming atau viral gitu. Yaitu biasanya kalau di Malang ini ada orang yang suka melihara burung paruhnya bengkok, saudara. Lalu kemudian burungnya itu di free fly-kan. Jadi diterbangkan di lapangan gitu, burungnya muter-muter bebas, lalu kemudian kembali lagi ke tangan majikannya. Dan kalau kita perhatikan, saudara, burung itu tidak sama seperti anjing. Kita tahu bahwa anjing itu adalah hewan yang setia dengan tuannya. Tapi ada beberapa anjing yang tidak setia dengan tuannya. Anjing dia kayak gitu, Pak, anjing saya gak kayak gini gitu. Tapi kalau kita perhatikan burung, saudara, kalau dia itu punya hubungan dengan majikannya, di free fly-kan, terbang muter kemana, tanpa rantai, tanpa apapun, dia pasti akan kembali lagi ke majikannya. Tapi kalau kita lihat, saudara, burung itu tidak pernah dikenali, atau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita tinggal keluar kota, tidak pernah dipegang dengan tangan, atau di elus-elus dan lain sebagainya. Ketika di free fly-kan, saudara, burungnya itu hilang, gak akan kembali. Artinya apa? Itu harus ada ikatan, bonding. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita itu harus punya hubungan yang dekat. Dan ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, di dalam kehidupan kita itu mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika kita di free fly-kan, saudara, sesuai dengan pilihan kita memilih jalan hidup kita sendiri. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang sedang memegang kendali atas hidup kita. Tapi masalahnya begini, saudara. Ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan kita, ada banyak orang itu yang suka berasumsi sama Tuhan. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai kecewa sama Tuhan. Karena apa? Karena apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi seringkali di dalam hidup ini, apapun yang kita alami, saya percaya itu semua atas seizin Tuhan. Maka dari itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar mempersembahkan waktu kita untuk doa setiap hari. Dan kita tahu minggu ini, kemarin kita sedang program pertama di gereja kita, yaitu doa sela, saudara. Sejenak bersama dengan Allah. Hari ini hari Rabu, besok hari Kamis kita akan ada doa sela kembali. Pukul 12 siang. Yaitu sejenak bersama dengan Allah. Mari di tengah-tengah aktivitas hari-hari kita, di tengah-tengah perjalanan kita mungkin, kita sedang istirahat,
Kita mari tinggalkan sejenak aktivitas kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mencari hadiratnya lebih lagi di dalam doa sela itu, saudara. Walaupun waktunya sejenak bersama dengan Allah, tapi saya percaya walaupun kita hanya 25 sampai 30 menit bersama dengan Tuhan, tentu di dalam hadirat Tuhan pasti Tuhan nyatakan kuasanya, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, bahkan ada rema yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengambil waktu kita untuk kita berada di dalam hadirat Tuhan. Jadi besok jam 12 siang jangan lupa, saudara, doa sela sejenak bersama dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Sekarang yang kedua, saudara, apa tandanya seseorang yang mengasihi Tuhan lebih lagi? Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan. Kita itu harus mengasihi Tuhan dengan hidupku. Kenapa demikian? Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal, apa saudara? Hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan itu sedang menegur bangsa Israel bahwa mereka itu sungguh-sungguh dalam hidup ini menyembah Tuhan. Itu tidak hanya melalui kata-katanya, tidak hanya sekedar ngomong aja, tapi hatinya itu tidak melekat kepada Tuhan. Di sana dikatakan bahwa oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan apa? Mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal apa saudara? Hatinya itu menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita tahu setiap orang percaya itu tentu mengasihi Tuhan. Kita ke gereja setiap waktu, saudara. Kita beribadah setiap hari Minggu. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mencari wajahnya. Kita merindukan hadiratnya menjamah setiap kita. Tapi seringkali ada banyak orang Kristen itu gagal untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan hidup kita. Kita menjadi seperti orang Israel. Kita hanya ke gereja itu karena rutinitas mingguan kita. Kita ke gereja karena ini kewajiban diri kita sebagai orang percaya. Yang penting kita ke gereja duduk, ya kan? Lalu kemudian kalau ibu-ibu saudara di gereja itu pas WL-nya semangat, ya kan? Tepuk tangan gitu kan? Oleh darah anak domba gitu kan, semangat saudara. Kalau enggak nyanyi bawa Tuhan juga gitu kan, gunung batuku. Yang di belakang tepuk tangan saudara, taci-taci sambil ngelihat. Wih, itu rambutnya anak itu kok cek apike ya. Salone ndek mana ya? Nah terus suaminya nyenggol ya kan, bapak. Hus, ibadah Loh itu loh rambutnya apik. Terus nyenggol. Ya nanti pulang jawilen toh, tanya ono. Dek mana salone saudara. Ya ngawur ae kan anu itu. Ya kan? Terus ada lagi saudara. Kadang yang oma-oma saudara. Ya kan? Kadang atau opa-opa yang WL-nya semangat. Udah ibadah 4 kali. Ku kan terbang. Yang oma-oma sama opa-opa ngomong saudara. Wis nyo terbang dhewe dengkulku loro. Gitu. Nah, sering kali saudara, kalau kita perhatikan itu bukan jemaat Bethlehem saudara, tapi jemaat di Eskimo. Tapi pesan Tuhan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak orang Kristen itu melupakan dalam kehidupannya. Itu tentang
Tuhan, memiliki pribadi yang dekat dengan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Dalam hidupnya ia melupakan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita hanya sekedar mengikuti rutinitas, tapi kita memiliki hati yang menjauh daripada Tuhan. Karena itu hari ini kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, dengan hidup kita, mari kita jangan jauhkan hati kita. Mari kita memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Karena ada satu pendeta yang hebat, saudara. Namanya Smith Wigglesworth. Kita tahu pendeta ini ketika mendoakan seseorang yang meninggal, orang ini bisa bangkit lagi. Ketika pendeta ini mendoakan seorang yang sakit, ada mujizat Tuhan yang turun melalui pendeta ini. Kita tahu kuasa Tuhan itu dinyatakan melalui pendeta ini. Hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan membangkitkan banyak orang mati. Tapi kalau kita tanya sama hamba Tuhan ini, saudara, Smith Wigglesworth selalu berkata, ia tidak berdoa setiap hari lebih dari 15 menit. Tetapi ia katakan, ia tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa doa. Artinya dalam kehidupan ini, saudara, kita tahu satu hari 24 jam. Mungkin kita nggak punya waktu untuk berdoa jam-jaman, saudara. Tapi Smith Wigglesworth mengatakan, saya berdoa tidak lebih dari 15 menit. Tetapi ia mengatakan bahwa tidak akan pernah 15 menit dalam hidup saya lalui tanpa berdoa. Jadi hari ini kadangkala di kehidupan kita penuh dengan kesibukan, kita penuh dengan keadaan yang membuat diri kita itu tidak punya waktu untuk berdoa. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Tentu ada waktu yang kita sisihkan untuk kita berdoa, untuk kita mencari wajahnya, untuk kita berada di tengah-tengah hadirat Tuhan yang mau katakan amin. Sekarang yang terakhir, saudara, yang ketiga, bagaimana menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang ketiga, kita mengasihi Tuhan di setiap musim hidupku. Yang setuju katakan, mengasihi Tuhan di setiap musim hidupku. Mari kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, apa saudara, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita tahu yang namanya manusia, saudara. Namanya kehidupan. Itu musim selalu berganti. Musim manusia itu berbeda-beda. Ada kalanya kita mengalami musim yang baik. Ada kalanya kita mengalami musim keguguran. Ada kalanya kita mengalami musim semi. Bahkan ada kalanya kita mengalami musim kekeringan, bahkan musim kemarau. Dan sering kali, saudara, ketika kita sedang berada dalam musim yang gak enak, kita itu melupakan Tuhan. Karena apa? Karena kita mulai meragukan, apa iya Tuhan itu ada di dalam hidupku? Apa iya Tuhan itu masih mengasihi aku? Kita tahu kita seseorang yang mengasihi Tuhan. Tapi ketika ada sesuatu yang di luar dari apa yang kita mau, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tapi hari ini, saudara, saya mau katakan, ketika kita menghadapi musim yang krisis, seringkali Tuhan itu menggunakan krisis itu untuk menyelamatkan kita. Dan seringkali, saudara, Tuhan itu menyelamatkan kita dari
persoalan, dari krisis yang kita hadapi. Tapi tidak banyak juga, saudara, dalam hidup ini. Kadangkala Tuhan menyelamatkan kita, itu melalui krisis. Kita harus melalui krisis, kita harus melalui badai. Supaya apa? Supaya kita melihat ada rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi ada banyak juga dalam hidup ini, saudara. Seringkali, kadangkala, Tuhan itu menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Tuhan itu menyelamatkan hati kita dari hal-hal yang gak baik. Itu dengan cara apa? Menggunakan krisis. Jadi hari ini kalau kita sedang mengalami krisis, itu artinya Tuhan masih bekerja di tengah-tengah hidup kita. Kita tahu Tuhan masih ada bersama dengan kita. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari kita memiliki kasih yang melimpah. Kasih yang terus ditambah-tambahkan. Supaya di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa tidak ada yang bisa dan mampu menyelamatkan hidup kita selain tangan Tuhan yang selalu serta di dalam diri kita. Dan tidak ada rancangan yang tidak baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh pengharapan. Karena Tuhan anugerahkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi ketika iman kita sedang diuji, mari kita tetap menjadi satu pribadi yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang setuju sama saya katakan, amin. Dan hari ini untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita, kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat ibadah doa malam, di mana kami boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami ini. Kami juga bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman yang sudah kami dengar ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi benih firman Tuhan yang ditaburkan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi kekuatan yang menopang, menasehati, bahkan mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Dan kami akan melihat ada banyak tangan-tangan Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami percaya kiranya penyertaan daripada Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi, kami tetap mau percaya. Karena seperti kata firman-Mu, bahwa barang siapa yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, mereka akan melihat ada pertolongan, ada mujizat, bahkan ada hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin.